Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pemuda beribu bapakkan babi. Nabi Musa adalah satu-satunya nabi yang boleh bercakap terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia hendak bermunajat, Nabi Musa akan naik ke Bukit Tursinina. Di atas bukit itulah dia akan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa sering bertanya dan Allah akan menjawab pada waktu itu juga. Inilah kelebihan Nabi Musa yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Suatu hari Nabi Musa telah bermunajat kepada Allah. Beliau bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah orang yang di surga nanti yang akan bersama dengan aku?" Allah pun menjawab dengan mengatakan nama orang itu, kampung serta tempat tinggalnya. Setelah mendapat jawaban, Nabi Musa pun turun dari Bukit Tursinina dan terus berjalan mengikuti tempat yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa hari, akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat orang yang diberitahukan. Dengan pertolongan beberapa orang penduduk di situ, beliau berjaya bertemu dengan orang tersebut. Setelah memberi salam, beliau dipersilakan masuk dan duduk di ruangan tamu. Tuan rumah itu pun tidak melayani Nabi Musa. Dia masuk ke dalam bilik dan melakukan sesuatu di dalam. Sebentar kemudian, dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Babi itu pun diurusnya dengan baik. Nabi Musa terkejut melihatnya dan berkata dalam hati, "Apa hal ini?" Kata Nabi Musa berbisik dalam hatinya penuh keheranan. Babi itu pun dibersihkan dan dimandikan dengan baik. Setelah itu, babi itu dilap sampai kering serta dipeluk dan dicium, kemudian dihantar semula ke dalam bilik. Tidak lama kemudian, dia keluar sekali lagi dengan membawa pula seekor babi jantan yang lebih besar. Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan, kemudian dilap hingga kering dan dipeluk serta dicium dengan penuh kasih sayang. Kemudian dia mengembalikan babi itu ke dalam biliknya. Selesai kerjanya, barulah dia melayani Nabi Musa. Nabi Musa pun bertanya, "Wahai saudaraku, apa agama kamu?" "Aku agama Tauhid," jawab pemuda itu, "yaitu agama Islam." "Habis, mengapa engkau membawa babi? Kita tidak boleh berbuat begitu," kata Nabi Musa. "Wahai Tuhan hamba," kata pemuda itu, "sebenarnya kedua babi itu adalah ibu bapak kandungku. Oleh karena mereka telah melakukan dosa yang besar, Allah telah menukarkan rupa mereka menjadi babi yang bodoh rupanya. Namun soal dosa mereka dengan Allah itu soal lain. Itu urusannya dengan Allah. Aku sebagai anaknya tetap melaksanakan kewajibanku sebagai anak. Hari-hari aku berbakti kepada kedua ibu bapakku seperti mana yang Tuhan hamba lihat tadi. Walaupun rupa mereka sudah menjadi babi, aku tetap melaksanakan tugasku," sambungnya. "Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar mereka diampunkan dosa-dosanya. Aku bermohon supaya Allah menukarkan wajah mereka menjadi manusia yang sebenarnya. Tetapi Allah belum mengabulkannya lagi," tambah pemuda itu. Maka ketika itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. "Wahai Musa, inilah orang yang akan bersama dengan kamu di surga nanti, karena hasil baktinya yang sangat tinggi kepada kedua ibu bapaknya. Walaupun kedua orang tuanya yang sudah buruk dengan rupa babi pun, dia tetap berbakti juga. Oleh karena itu, kami naikkan makamnya sebagai anak soleh di sisi kami." Allah juga berfirman lagi yang bermaksud, "Oleh karena dia telah berada di makam anak yang soleh di sisi kami, maka kami angkat doanya. Tempat kedua ibu bapaknya yang kami sediakan di dalam neraka telah kami pindahkan ke dalam surga. Itulah berkat anak yang soleh. Doa anak yang soleh dapat menembus dosa ibu bapak yang akan masuk ke dalam neraka, pindah ke surga. Ini juga hendaklah dengan syarat dia berbakti kepada ibu bapaknya, walaupun hingga ke peringkat rupa ayah dan ibunya seperti babi.
Mudah-mudahan ibu bapak kita mendapat tempat yang baik di akhirat kelak. Walau bagaimana buruk sekalipun perangai kedua ibu bapak kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita ialah menjaga mereka dengan penuh kasih sayang, sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kecil hingga dewasa. Walau banyak mana sekalipun dosa yang mereka lakukan, itu juga bukan urusan kita. Urusan kita ialah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kedua ibu bapak kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa anak yang soleh akan membantu kedua ibu bapaknya mendapat tempat yang baik di akhirat. Inilah yang dinanti-nantikan oleh para ibu bapak di alam kubur. Arti sayang seorang anak kepada ibu dan bapaknya bukan melalui banyaknya pemberian uang, tetapi sayang seorang anak pada kedua ibu bapaknya ialah dengan doanya supaya kedua ibu bapaknya mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapat hikmah dari kisah ini dan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.